Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 29 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-30. Manus sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat banyak orang berlomba-lomba untuk mencari dan menduduki tempat terhormat, Tuhan Yesus hari ini mengajarkan sikap rendah hati sebagai sebuah keutamaan dan sikap hidup. Di saat banyak orang berlomba-lomba untuk mencari nama dan kuasa dengan mengabaikan sesamanya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya memberi perhatian kepada sesamanya. Sikap rendah hati didasarkan pada sebuah kesadaran bahwa segala yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Memang benar bahwa segala pencapaian tingkat kesejahteraan kita sampai saat ini adalah hasil keringat dan kerja keras kita. Pergi pagi, bekerja siang malam, pulang larut malam. Akan tetapi, kita juga perlu mengakui bahwa kita bisa melakukan itu semua karena melulu kemurahan hati Allah, dan Allah berkenan agar kita menikmati semua hasil dari kerja keras kita selama ini. Oleh karena pemberian Tuhan, maka kita hendaknya patut bersyukur dan menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Sadar bahwa kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, maka kita pun dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini dengan segala pemberian dan talenta yang ada pada kita. Kita berharga. Bukan karena hal-hal duniawi materi yang kita miliki, melainkan karena kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah mulia Kristus Tuhan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau menerima semua orang yang datang kepadamu dengan segala kebutuhan dan permohonan serta syukur mereka. Bantulah kami untuk semakin menyadari akan penyertaan-Mu dalam tiap ritme hidup kami. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami mampu meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang berkenan merendahkan diri untuk menyelamatkan kami.
Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.